jumlahnya tentunya tidak sesuai dengan 28 sekian. Itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Kan sekarang di APBD kan supaya ada counter yang benar, jadi nggak ngumpet-ngumpet kayak dulu gitu loh. Ini kan uang rakyat ini. Yang dikelola oleh pemerintah, fungsi kita ngawasi, kita ketok palu, jadilah bacakan orang-orang tertentu, oknum itu. Kita beruntung tahun ini banyak yang liatin. Jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik Mas kalau ada yang ngasih masukan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita masih menunggu Ibu Tuti. Silakan. Jadi tadi terima kasih Bung Idris dari Kawal Jakarta, dan saya langsung inisiatif tadi ke Bung Idris. Mudah-mudahan energinya yang bagus ini bisa juga kita alokasikan bukan hanya di APBD 2018 tapi juga RPJMD 2018 yang kami baru masukkan, tolong dibedah yang sama juga untuk pembahasan tata ruang ya, RT RW dan musrembang untuk RKPD 2019. Jadi bagus sekali menurut saya ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tapi tadi pertanyaannya 5,1 triliun itu kemana aja sih? Ini kita punya program utama yang selama ini selalu kita dorong-dorong. Untuk pengadaan tanah itu 2,29 triliun adalah pengadaan tanah yang berkaitan dengan affordable housing. Keinginan kita untuk menghadirkan rumah dengan DP 0 rupiah. Jadi ya tentunya kita catat bagaimana nanti penyerapannya, kita kawal sama-sama nanti penyerapannya. Kita mudah-mudahan bisa mendapatkan penyerapan yang jauh lebih baik. Berikutnya kita ingin pendidikan yang tuntas berkualitas. Salah satunya masalah rehab sekolah. Jadi item kedua yang paling besar 680 miliar itu adalah rehab total sekolah. Jadi sekolah yang totally hancur. Kayak di Cawang kemarin ini, padahal di tengah-tengah kota ada sekolah yang hampir rubuh gitu loh. Jadi ini kami anggarkan 680 miliar tambahannya. Terus karena ada kenaikan UMP, tentunya harus ada penyesuaian kenaikan untuk PJLP dan guru honorer sekitar 386 miliar. Berikutnya kita ingin universal health coverage di mana seluruh warga Jakarta di cover dari segi kesehatannya melalui BPJS. Nah tentunya itu harus kita tingkatkan preminya menjadi total 1,5 triliun, berarti nambah sekitar 340 miliar dan lain sebagainya. Ini semua ada tercatat di sini. Tentunya ini available juga di web seperti apa yang disampaikan tadi. Nanti kita pastikan bahwa semua anggaran ini bisa dipertanggungjawabkan, transparan, terang benderang, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang belum punya rumah, yang belum punya pekerjaan, yang belum bersekolah secara tuntas dan berkualitas, kesehatannya bagaimana, guru-guru yang selama ini pendapatannya 1 juta. Apa tuh 1 juta? Sabar, jujur, dan takwa. Nah ini kita ingin berubah ke depan, keberpihakan kepada kaum-kaum yang ini. Jadi Bung Idris makasih di highlight. Tadi juga karena diangkat masalah stadion, Dejak. Kita ini saking hematnya, karena kita bicara juga sama Persija dan lain sebagainya. Saya bilang kalau misalnya membangun stadion itu 2 triliun. Kalau kita bangun itu 2 triliun, padahal anggaran kita ini fiscal space-nya tuh nggak banyak. Boleh nggak saya shift ke KPBU, kemitraan pemerintah dan badan usaha, yaitu gimana public private partnership, kita sediakan lahan, swasta yang ngebangun gitu dengan konsep mungkin 30-35 tahun pengelolaannya.
Jadi yang dianggarkan di tentunya yang sudah ditayangkan yaitu sekitar 18-19 miliar itu adalah penyiapan final business case dari program kemitraan pemerintah dan badan usaha. Kalau semuanya lancar, tadi pagi saya baru saja berkoordinasi dengan Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki dari Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan stadion tersebut bisa ditawarkan dalam konsep KPBU dan akhir 2018 sudah mulai dibangun. Jadi itu keinginan kita, Mari Energi ini yang luar biasa sekali. Tapi saya khawatir nih seperti yang, tapi ini kelihatannya kalau Bung Idris nih semangat. Problemnya tuh kadang-kadang kita hot cuman awal-awal aja gitu. Padahal kita ada 5 tahun, endurance itu adalah yang terpenting. Endurance-nya itu is the name of the game. Jadi nafas panjang. Nah saya pengen energi yang sama yang diberikan kepada APBD 2018 ini juga nanti ada di pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan engagement yang sama juga oleh masyarakat bisa dihadirkan untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi dengan begini uang rakyat bisa dikawal dan kita akan pastikan tepat sasaran, tepat manfaat, dan bisa mensejahterakan rakyat Jakarta dan bangsa dan negara Indonesia, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ray Rangkuti. Masih ada mungkin pertanyaan? Masih ada? Mau tanggapan boleh dikit? Nanti. Dikit aja. Ini kan hubungannya mereka dulu. Dikit aja. Anda masih kurang. Ya, mungkin catatannya gini, Bang Karni. Menjadi sangat apa ya? Jadi sangat hari ini baru dijelaskan gitu, Pak. Sebenarnya masyarakat tuh kemarin kan ini bahkan besok paripurna, Bang Karni. Gitu. Kita khawatir dengan anggaran 5 triliun ini kenapa gitu. Makanya menjadi sangat penting masyarakat harus tahu bahwa apbd.jakarta.go.id atau sistem e-budgeting ini tidak cukup. Perlu ada transparansi yang lebih substansial, dalam arti ya perlu di-upload sehingga jelasannya rapat-rapat itu kita tahu gitu. Yang memang hasilnya dari sini. Lebih lagi Pak Wakil Gubernur, Pak, di open data itu sekarang file Excelnya setahu saya belum di-upload, Pak. Biasanya tahun-tahun sebelumnya Bang Karni bahkan kalau kita ngeliatin di web nih Bang, tiap malam kita ngeliatin oh peningkatan segini, di copy paste gini. Andaikan lebih mudah kalau di open data itu bahkan tahun-tahun sebelumnya dilakukan. Dari fase RKPD file Excelnya bentuk CSV filenya itu diupload. RKPD, KUPPS sampai nanti RAPBD. Nah ini kemana Pak Bang? Jadi Pak Sandi menurut saya penjelasan di sini baik, tapi jauh lebih baik ketika ini tidak dijelaskan kalau besok baru rapat paripurna, mau rapat paripurna. Kalau ini tidak diungkapkan, kita bagaimana nih? Baik, kayak gitu. Terima kasih. Apa tadi? Iya, ini menarik sekali pendalaman dari Bung Kris ya. Tapi kalau boleh bertanya Bung Kris ya, Idris. Yang saya ketahui ya kan, di dalam rapat Banggar itu sangat terbuka, sangat terbuka. Wartawan full media. Menit by menit perubahan itu terkontrol oleh. Jadi tidak ada yang namanya tertutup satu. Kedua, saya mau nanya ya, itu ketika Bung Idris mengutip soal Kunker, kok tahu ya harga satuannya ya? Nah, ini menjadi persoalan. Di DPRD itu tidak bisa buka harga satuan ketiga ya, satuan ketiga nggak bisa. Kita minta paspor kepada Bapeda ketika melakukan perubahan. Pak, mungkin diklarifikasi sedikit. Pertama, kami tidak mendapat password. Itu satu. Kita nggak punya akun menjadi login. Pertanyaan. Nah, tapi kita bisa dengan dari umum dengan harga sangat mudah. Satuan ketiga tidak bisa dibuka kecuali oleh kepala SKPD dan unit. Kami sendiri bingung, kenapa anggaran Kunker demikian besar. Lalu ditanya buka di sistem. Ternyata baru tahu memang salah hitung. Oh, salah hitung ya? Iya, salah hitung. Sudah dikurangi 45 miliar. Dapat rapat Banggar. Yang ketiga yang upload. Tapi untung dong dia bisa buka. Iya, justru kami tanya. Ya bisa di Iya, revisi, kami kan? tanya, dapat dari mana? Dari Satuan ketiga itu terbuka. Kami nggak pernah tahu. Karena itu misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain juga akan kita uji kembali misalnya. Jadi ini berkah ya, berkah dari perkembangan IT. Tapi IT juga harus ada aturannya. Kenapa tidak dibuka passwordnya?
Ini menjadi pertanyaan menarik ini. Kenapa sampai kemudian harga satuan ketiga bisa dibuka oleh Bung Idris? Pak, mohon izin. Bapeda yang bisa buka. Sedikit koreksi. Ini masyarakat mungkin Bapak-bapak Ibu semua bisa cek apbd.jakarta.go.id itu terbuka untuk publik tanpa saya punya password. Pas saya kerja sama Bapeda, saya SMS minta ini, tidak ada. Satuan ketiga itu tinggal diklik namanya lihat detail. Ada login. Ya, Bapak tapi masyarakat umum bisa dengan sangat mudah. Tidak bisa. Harga satuan ketiga tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali kepala SKPD. Mungkin Bapak Ibu bisa cek webnya. Detail, apalagi history. Kalau Itu hanya publik- Bapak tidak bisa. Bung Karni ya, kalau publik bisa mengakses, apa yang membuat tiba-tiba web itu seperti mengidentifikasi ini anggota DPR gak bisa dibuka? Menarik ini. Kenapa? Diskusi menarik. Udah dijelaskan berkali-kali, publik bisa mengakses. Tolong mungkin Bung Syarif begini, sebelum buka web itu bilang dulu, saya ini publik loh, bukan anggota DPRD. Bukan Mungkin itu. baru bisa dibuka. Bukan gitu, soal itunya, kira-kira. bukan soal itunya. Nggak masuk akal saya. Bukan soal Nggak masuk akal saya. Coba Bung itu. Ray, Yang punya kunci siapa, Bu? Siapa yang punya kunci siapa, Pak Wagub? Masing-masing SKPD. Makanya, coba yang punya kunci bagaimana Pak Wagub? Memang ada kebijakan bahwa itu dikunci. Ini dengan Tanpa Sandi nggak mau ini. dengan segala hormat kepada kolega saya dari Partai Gerindra yang hari ini dengan semangat sekali ya, betul ya Bang Bestari. Sebetulnya saya harus setuju sama Bung Idris bahwa memang itu ada kok, bisa dilihat, bisa diakses. Pak Soni betul ya Pak Soni ya? Bisa dibuka. Jadi mungkin saya nggak mau suzon sama Pak Syarif ini. Mungkin mesti di upgrade itu iPad-nya Bang Syarif tuh. Nah, nanti Bapak yang menjelaskan mungkin ya, yang harga satuan ketiga. Bang. Baik. Sekarang bukan di upgrade, perlu anggaran laptop untuk DPR. Mau menambahkan ini Pak, saya kira begini Bang Kardi. Pak Ray Rangkuti. Iya, ini tadi soal Mas Arief, ini menarik sebetulnya. Ketika Pak Arief tidak paham tentang apbd.go.id, nah ini menarik. Ketika ngomong soal staf ahli, gitu ya, bahwa apa sih peran staf ahlinya Banggar ini? Kok tidak tahu bahwa pemerintah DKI sudah mengupload informasi APBD yang sebetulnya itu memang tidak punya password. Semua bisa dibuka, tinggal kerajinan saja orang untuk membuka by halaman per halaman di dalam website itu. Nah makanya menjadi dari awal saya sampaikan bahwa buat apa anggaran ngungkir banyak-banyak, perkuat SDM-nya DPRD sehingga bisa dapat informasi yang lebih banyak soal anggaran, dapat informasi yang lebih banyak soal aspirasi publik, sehingga bisa mengkritisi dengan benar, dengan tepat APBD DKI. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan Pak Arief tadi itu saya khawatir Mas Arief, saya khawatir jangan-jangan memang staf-staf di DPRD nggak bekerja full buat DPRD-nya sehingga Pak Arief nggak ngerti bahwa ternyata ada website APBD yang bisa diakses publik, apa yang sudah mereka bahas dan apa yang sedang berproses gitu. Staf DPRD dikurangi sama Pak Gubernur ini banyak sekali, dari 100 berapa? 133 cuma jadi 33 gitu. Jadi memang kurang mencukupi itu Pak. Ini memang terlihat hari ini bahwa ada. Nah ini bukan artinya dari soal jumlah, dari soal kualitas. Nah ini penting harus diperhatikan sehingga DPRD jangan hanya mengeluh soal kata kunci. Kunci itu sepertinya nggak ada. Kita juga bingung dengan istilah kunci sebetulnya. Yang adalah soal kerajinan, mengamati tentang inovasi teknologi yang sudah buat oleh Pemprov. Kami sendiri mengamati dari informasi sebetulnya dari remuk warga, informasi remuk warga sudah detail Pak. Dari tingkat RT apa saja usulannya itu muncul semua. Itu. Nah ini yang sering kali menjadi pertanyaan kita, apakah DPRD ini memantau nggak informasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga ketika pembahasan politik anggaran di Dewan itu betul-betul kita menikmati pembahasan yang begitu detail soal apakah prioritas ini penting atau tidak penting gitu. Nah disinilah saya kira yang kita omongkan soal bagaimana mengefektifkan anggaran, bagaimana memaksimalkan peran DPRD dalam menjaga kualitas APBD. Saya kira itu Bang Karni. Baik. Sekarang saya ke Pak atas Tigor Nenggolan.
Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam semuanya. Saya hanya mau ngangkat masalah sense sebetulnya. Jadi sense kepemimpinan itu akan kelihatan di APBD-nya, di anggarannya. Nah, dan tidak perlu semuanya dibuka sebetulnya. Jadi bisa beberapa saja kita buka, kita bisa mendapatkan gambaran sense kepemimpinannya kemana gitu, orientasi, visi, pelayanannya kemana begitu. Jadi pertama masalah TGUPP, menurut saya nih Pak Wakil Gubernur ya, tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Sarif ada pertambahan anggota segala macam dari wilayah wali kota, ya disatukan. Jadi memang butuh jadi banyak katanya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah betul memang mereka semua itu masuk juga otomatis kan gitu, ya kan? Ini hanya permainan pindah tapi angka jadi besar gitu loh. Ya, gitu. Itu yang saya mau katakan. Yang kedua gini, TGUPP menurut saya tidak perlu banyak-banyak juga gitu loh. Karena di Jakarta ini banyak tim, badan atau dewan yang seperti Pak Wakil Gubernur tadi sampaikan, memberikan rekomendasi, masukan, atau dia berfungsi sebagai advisory board-nya gubernur, kan gitu. Kalau misalnya mau bicara masalah transportasi, ada Dewan Transportasi Kota Jakarta, itu isinya pakar semua, ada 15 orang, sekarang 17 orang malah, pakar semua, Pak Karni, ya, jago-jagonya transportasi Jakarta. Kalau kita bicara kebijakan pendidikan, ada Dewan Pendidikan yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, ya. Kalau misalnya mau bicara tata kota, ada tim arsitek gubernur. Sampai sekarang kan belum dibubarkan tuh, masih. Itu guru besar semua, ahli-ahli tata kota. Kalau mau bicara kebijakan air, ada Dewan Air, sampai Dewan Air aja di Jakarta ada. Nah ini menurut saya lebih bagus dimaksimalkan. Belum lagi misalnya kalau kita bicara di perangkat daerah itu ada deputi gubernur. Deputi gubernur itu ada 4 ya kalau tidak salah ya, 4. Ini kan saya tahu ada profesor, guru besar di situ kan, dan mereka sudah punya pengalaman yang banyak. Lalu ada lagi asisten di bawah sekda, belum lagi nanti kepala dinas. Saya jadi bertanya, kalau TGUPP dengan 73 orang, apapun alasannya yang dibilang tadi, perpindahan dari wilayah, betul yang dibilang Pak Karni ini nggak tumpang tindih atau meremehkan kepala dinas, sehingga dia perlu diawasi lagi, dipantau lagi, dilakukan percepatan lagi supaya bekerja dengan baik. Ini kan berarti kan pengandaiannya SKPD ini belum bekerja dengan baik. Nah itu pertama. Kedua, ada unsur-unsur lain yang cukup bagus di Jakarta yang belum dimaksimalkan. Tadi dewan-dewan, deputi gubernur, asisten, ya. Ini harus dimaksimalkan menurut saya. Jadi orang nggak curiga, ini mau ada apa nih? Apakah Pak Anies sama Pak Sandi bawa gerbongnya ke balai kota? Kan gitu kan? Kan jadi orang jadi curiga macam-macam karena nggak jelas Pak Wagub. Sampai sekarang konsepnya seperti apa? Kalau tadi yang Pak Wagub bilang ini penasehat memberi rekomendasi, yang ada sudah mumpuni. Itu satu, yang TGUPP. Jadi sebaiknya memang harus di-clearkan gitu loh ya. Itu. Lalu masalah sense lagi. Saya ngelihat gini, saya baru dapat ini anggaran Dinas Perhubungan. Ini belum dikutik-kutik, ini saya angkat. Dari 17 miliar sekarang menjadi 44 miliar. Kecil memang anggaran, cuma miliar kan. APBD DKI kan 70 berapa tadi? Triliun. 77 triliun, 70. Tapi penggunaannya ini yang menjadi lucu. Ya. Dalam anggaran itu disebutkan kenaikan dari 17 menjadi 44 miliar. Satu untuk persiapan Asian Games. Kok bebannya ke warga Jakarta gitu loh. Ini persoalan pemerintah nasional. Kedua, revitalisasi Sudin oke. Beli motor 500 cc, 1000 cc. Ini lucu menurut saya. Setahu saya sih teman-teman di Sub masih banyak motornya bagus-bagus.
Kenapa enggak? Ini masalah sense pelayanan nih Pak Wakil Gubernur. Kalau saya bilang, kalau Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur sudah bisa bikin rumah DP 0 rupiah, kenapa enggak ini dipindahkan aja kalau memang naik supaya berguna untuk masyarakat kecil yang dibilang tadi. OCO trip 5.000 itu kemahalan Pak. Sekarang 3.500 kemahalan Pak. Belajar dari Bali aja Bang Bestari nanti, lihat bagaimana mengelola BRT-nya Bali ya, dengan terintegrasi angkutan umum yang sudah ada, yang existing ya. Nah, kalau saya bilang dengan subsidi yang sebesar ini di Dinas Perhubungan, ini bisa OCO trip 0 rupiah untuk warga Jakarta Pak. Dahsyat Pak ya. 30 miliar PSO ke ke pengelolaan transportasi Jakarta itu sudah bisa bikin orang Jakarta siapapun yang naik angkutan umum massal ya, tinggal diintegrasikan aja Pak Wagub, diintegrasikan semua, dievaluasi semua rute, itu jadi lebih efisien. 0 rupiah untuk warga Jakarta, tinggal tunjukin KTP naik angkutan umum massal, gitu loh Pak. Jadi ini saya mau bicara dari sisi sense nih Pak Karni, gitu Pak Wagub. Ya, jadi ini menarik gitu, tantangan. Jakarta punya persoalan yang sangat berat sampai sekarang tidak pernah terselesaikan, kemacetan dan buruknya angkutan umum, kan gitu kan. Kenapa enggak anggaran-anggaran itu yang tadi saya bilang dari 17 menjadi 44 miliar, sayang menurut saya hanya untuk beli motor 500 cc 1000 cc, ini buat apa gitu? Mana ada motor 1000? Ada Pak, moge. Itu di disub mobilnya keren, motornya keren-keren ya Pak Wagub ya. Bagus-bagus, iya. Saya nggak tahu apakah mau jadi tukang kebut gitu kan di jalan raya gitu, padahal macet Jakarta kan. Nah itu satu. Kedua ya. Ketiga, saya usul sebetulnya ke depan Pak Wagub dengan Pak Gub ini justru yang menyisir. Kalau ada anggaran yang mencurigakan, daripada kita tadi Iris bilang, ini siapa yang masukin nih anggaran ini kan gitu kan. Saya juga nggak tahu nih anggaran motor siapa yang masukin nih. Iya nggak? Pak Wagub angkat, publik menilai, sampaikan ke media, sampaikan ke masyarakat, buka diskusi di sana. Jadi jangan terlambat seperti sekarang Pak, sudah diangkat di media, publik mengkritisi, ngolahnya bisa macam-macam kan. Nah akhirnya gubernur dengan wakil gubernur kelimpungan, hanya bersifat defensif jadinya gitu. Nah ke depan menurut saya adalah timnya suruh menyisir, ya kan. Saya sih nggak curiga sama teman-teman di DKI, tapi memang harus ditelaah kan gitu ya, harus dilihat supaya lebih rasional gitu loh, supaya sense gubernur wakil gubernur yang tadi dibilang untuk orang yang paling miskin gitu ya, yang belum menikmati pembangunan di Jakarta itu bisa diakomodir. Kalau ada yang mencurigakan yang kayak tadi yang kita diskusikan, langsung angkat aja. Jadi bukan menerima pembahasan, tapi justru membuka pembahasan dari gubernur dengan wakil gubernur terhadap anggaran-anggaran yang tanda kutip mencurigakan gitu loh. Ya tadi nih kayak beli motor gitu ya, kan bisa diangkat. Nih saya dapat nih anggaran nih Dinas Perhubungan katanya kan naik dari 17 sampai 44 miliar buat beli sepeda motor 500 cc 1000 cc. Ini gimana menurut pendapat publik? Berapa itu? Berapa banyak? Ya kenaik, saya nggak tahu, tapi kan ini bisa dibedah lagi. Coba. Yang pasti kan dari 17 miliar menjadi 44 miliar. Gitu loh. Itu, terima kasih. Karni, makasih Bung Tigor masukannya. Sebetulnya ini yang memang sempat kami pertanyakan dalam pembahasan dan penjelasan dari Disub itu, bahwa ini untuk menyukseskan Asian Games, dan Asian Games itu kebetulan motor-motor yang sekarang ada di Disub itu tidak bisa untuk menampung begitu banyaknya atlet-atlet yang datang dan VVIP yang datang. Sedangkan kita diberikan tugas oleh pemerintah pusat, jangankan motor Pak, kita bangunin velodrome 700 miliar lebih.
700 miliar lebih duit warga Jakarta untuk bangun velodrome, bangun equestrian hampir 400 miliar. Itu uang warga Jakarta. Kenapa? Karena kita ingin mensukseskan Asian Games. Itu non-negotiable. Waktu kami ketemu dengan Pak Presiden bilang pastikan kesiapan apapun itu untuk kesiapan Asian Games. Pedestrian kita benerin, traffic, Transjakarta beli bus untuk Asian Games semuanya. Jadi ini adalah bagian daripada kesiapan kita untuk Asian Games, dan untuk itu ya memang kita harus, ini muka Indonesia yang kita pertaruhkan, Jakarta yang di depan bersama Palembang. Kita nggak bisa kita setengah-setengah gitu loh. Tamu-tamu agung datang ke sini, kita harus pastikan mereka akan memiliki pengalaman yang baik datang di Jakarta. Jadi itu yang mohon maaf kalau itu kami pasang badan. Saya yang angkat sendiri, dijelaskan oleh Dishub. Saya berdiri di belakang teman-teman Dishub bahwa ini pengadaannya ya sudah fair. Mereka memerlukan itu untuk pengawalan. Coba kalau nggak ada pengawalan, bagaimana memastikan atlet dari kampung atlet ke venue di bawah 34 menit sesuai dengan standar daripada OCA? Nggak bisa. Jadi harus ada memang pengawalan untuk memastikan mereka itu nyampe on time. Jadi izin Bung Tigor, dan saya terima kasih sekali ini diangkat sehingga masyarakat tahu, dan masukan-masukan yang lain mengenai angkutan umum massal saya yakin kita akan fokuskan juga ke depan, dan sense kita jelas kita ingin berpihak kepada tentunya masyarakat yang selama ini belum merasakan lapangan kerja yang tercipta, dan juga tugas dari pemerintah pusat yaitu Asian Games, dan Asian Games itu mudah-mudahan akan menjadi ya springboard lah, papan loncat kita untuk menjadi ya negara yang lebih baik lagi ke depan. Baik, kita rehat pemirsa.